dalam kebimbanganku ya Allah, ku panjatkan doa, memohon lindungilah jalanku. Ku serahkan hidupku, matiku hanya padamu. Ku serahkan dukaku, bahagiaku kepadamu. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dong. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Udah hari Kamis, Nak. Besok keberapa hari sih ini? Jumat. Ya, hari kesekian lah, sudah 2 minggu. Ke-11 itulah ya, Betul. tinggal berapa belas hari lagi? 18 hari lagi. 18. Enggak dong, kok 18 hari lagi? Enggak, maksudnya hari ke-18. Oh, hari Oh, hari ke-18. ke-18 berarti kurang lebih 12 hari 12 lagi ya. hari lagi, Nah, biasanya iya, kalau betul. udah hari ke-18 mendekati hari ke-20 nih, THR udah pada bagian semuanya ya kan? Iya, benar-benar. Tapi jangan lupa ya, THR juga harus pintar-pintar dikelola. Betul. Kalau nggak malah kebobolan nanti belanjanya. Iya, walaupun ya kan? memang banyak diskon-diskon sudah bertebaran di Jangan mana-mana. terkecoh. Iya. Pilih yang betul-betul memang bermanfaat. Betul. Kemudian kalau bisa sih sebenarnya THR ini ajang kita buat nabung kali ya. Karena Iya. kan kalau misal lebaran nggak berasa tuh, kasih ke ponakan, kasih ke adik, kasih ke saudara-saudara nggak berasa habis tuh. Betul, dan mungkin juga bisa berhati-hati ketika memang membeli yang dibutuhkan, jadi tidak Ya. mubazir nantinya ya, Nak ya. Betul sekali. Hari ini pemirsa seperti biasa kita juga akan menghadirkan para tamu-tamu narasumber yang luar biasa untuk Anda. Memberikan inspirasi pastinya, dan untuk Anda kita mulai sama-sama. Ini dia intermezzo. Banyak info gak bikin kepo. Ya, Nana, seperti biasa ini kita punya informasi yang Apa? pertama, yaitu ada kapal pesiar disulap jadi masjid di Cimahi, Jawa Barat. Jadi Wow. Masjid Perahu ini berada di tengah kota sehingga menarik mata untuk memandangnya. Kira-kira seperti apa sih keindahannya? Kita lihat ulasannya. والله ما كان على بالي يا هوى والله ما كان على بالي يا هوى. Wah, ada perahu di tengah kota. Tapi jangan salah, ini adalah masjid. Masjid Al-Baqirah, bukan masjid biasa. Bentuknya mirip kapal laut yang tengah bersandar di dermaga. Lengkap dengan cerobong dan jangkar berwarna putih yang diikat dengan tali besar, serta bangunan mirip geladak dan kabin untuk nahkoda dan awak kapal. Kesan kapal laut semakin terasa saat masuk karena desain interior dari masjid dibuat layaknya interior kapal laut yang megah. Lantai masjid cantik dengan keramik coklat yang menyerupai kayu. Di tengah mimbar untuk khotbah terdapat lafaz Allah dengan ornamen kayu mirip jangkar. Naik ke lantai 2, ada 2 ruangan yang berfungsi sebagai ruang kontrol lampu masjid. Namun, ruang kontrol ini dibuat sebagai ruang kemudi. Lengkap dengan tombol-tombol layaknya kapal sungguhan. Padahal, ruang kontrol ini berfungsi untuk mengatur penerangan masjid. الله أكبر الله أكبر. Subhanallah, kini semakin banyak masjid yang mengubah wajah masjid semakin ramah. Semoga umat Islam semakin istiqomah dan senantiasa menjadikan masjid sebagai rumahnya. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, MNC Media memberitakan.
Itu dia salah satu masjid terunik di Indonesia, masjid Iya. bentuk perahu. Nah, masjid di Cimahi sudah kita lihat pemirsa. Sekarang kita beralih lagi ke informasi selanjutnya di mana Maha Sukar yang menjadi polisi wanita Australia yang pertama kali menggunakan jilbab ya. Dan bagi Anda yang sedang berada di luar negeri dan ini berbagi kisah puasa di sana di negara yang Anda tempati sekarang, boleh silakan kirimkan videonya ke intermezzo.idstv@gmail.com. Kita lihat sama-sama Maha Sukar seperti apa ya. Ini dia. I'm a Muslim, I wear the hijab. Tentu bukan seragam polisi wanita di Australia. Maha Sukar bahkan menjadi polisi wanita pertama di Australia yang berhijab. Senior Constable di Kepolisian Victoria Australia ini setiap hari bertugas sebagai polisi di kota Melbourne. Tugasnya menyelesaikan berbagai masalah dan bertanggung jawab menangani masyarakat multikultural. Perbedaan bukanlah penghalang, saling menghormati menjadi kunci untuk menuju martabat setiap pribadi. Maha Sukar salah satunya yang menunjukkan keselarasan hidup di tengah warga multibangsa. Dari Melbourne, Australia, Tasya Syarif, Adi Prastowo, dan Niko Yustiadi, MNC Media memberitakan. Ya itu Oke. harmoni di tengah perbedaan. Jadi Ya. memang saling toleransi beragama ini sangat penting begitu ya, Nak, ya. Pasti apapun profesinya tentunya ya Zaya. Iya, betul Oke, sekali. pemirsa tadi kita sudah lihat bagaimana Maha Sukar yang ada di Australia dan sekarang kita mungkin masih ngomongin soal perempuan-perempuan atau ibu-ibu yang lagi pusing sama harga daging ini ya. Betul. Apalagi sebentar lagi mau lebaran. Nah ini masyarakat di Banjarnegara pemirsa punya cara yang unik dan juga murah untuk mendapatkan daging. Dengan membayar uang 10.000 lewat arisan daging, nah warga bisa makan daging pada saat lebaran. Itu dia, ini kita lihat sama-sama informasinya. Daging. Makanan satu ini jadi primadona untuk merayakan hari kemenangan. Permintaan yang tinggi membuat harga melonjak bahkan menembus angka Rp100.000 per kilogram. Di Banjarnegara, Jawa Tengah, masyarakat punya cara unik untuk mendapatkan daging, yaitu dengan cara arisan daging. Dengan membayar Rp10.000 per bulan selama 1 tahun, mereka akan mendapatkan daging untuk lebaran. Pintar ya? Dengan arisan ini, semua warga desa bisa makan daging tanpa harus resah. Cara ini bisa dijadikan ide menarik buat kita terapkan tahun depan. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit melaporkan. Arisan daging, Za. Iya 10.000 per bulan ya. Jadi ya. ibu-ibu kumpul untuk bayar arisan per bulan 10.000 supaya bisa makan daging saat Iya, lebaran. jadi ketika walaupun nambah pun juga nggak berat gitu ya. Iya, kalau itu di beli dagingnya. Banjarnegara mungkin kalau ibu-ibu di rumah nih atau pemirsa di rumah bisa kumpul-kumpul juga sama keluarganya. Siap-siap untuk telepon di Intermezzo di 0213141360 untuk tanya-tanya terkait tema hari ini. Kita akan bahas tentang sabar. Sabar. Mungkin kadang kita suka nggak sabar apalagi di puasa ya, Nak ya. Iyalah, kesalip dikit aja lagi di jalan marah langsung. Iya, nggak ya kan? sabaran. Tapi nanti kita akan bahasnya usai jeda berikut. Tapi sebelum ikan, saya mau kasih informasi juga buat pemirsa ini. Mungkin suka heran nggak sih saat puasa kan berat badan kita tuh turun. Tapi setelah puasa kok kita malah makin gemuk ya kan? Iya, biasanya begitu. Itu karena opor jawabannya. Betul, sama Bener gak rendang, sih? Karena sambal kentang, sambal banyak lah itu. kentang, lontong, itu jawabannya. Nah, mungkin jawabannya beda nih pemirsa. Kata kita mau ngasih informasi mengenai nutrisi puasa ya. Ini dia, sama-sama kita lihat. Karena balas dendam. 14 jam saya udah nggak makan apa-apa, begitu buka semua saya makan. Itu juga tidak dianjurkan. Tadi saya sudah katakan, kalau kita nggak ingin gemuk, puasa itu kesempatan untuk menurunkan berat badan. Karena apa? Kita hanya makan 2 kali, makan sahur dan makan pada saat buka. Mungkin setelah taraweh bisa makan, tetapi hanya yang sehat, yang tidak tinggi kalori, sayur, buah, lauk sedikit. Kalau orang-orang tertentu, kecuali orang yang terlalu kurus, kalau bisa dia tetap makan 3 kali, bahkan di antaranya ada makanan-makanan kecil. Tapi kalau kita takut gemuk, ya jangan makan, udah 2 kali aja cukup. Makanya buah aja nanti malam.